Seorang yang iri dengan kamu sekarang sudah mulai mencoba untuk memfitnah kamu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Garian, satu-satunya di Indonesia. Channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan bahas generating hati-hati seseorang yang mulai iri dengan kamu sudah mulai memfitnah kamu. Nah, seperti apa situasi yang muncul? Di kartu yang pertama, saya rasa memang dalam keadaan saat ini ada beberapa orang yang memang iri dengan kerja keras kamu. Sebenarnya di sini kalau bisa dikatakan segala pencapaian baik yang ada di dalam diri kamu itu bukan karena keberuntungan, bukan karena bantuan dari orang lain, tapi pure, murni karena kerja keras yang kamu lakukan saat ini. Kamu betul-betul bisa bekerja keras dan mengorbankan segala sesuatu yang ada dalam diri kamu. Sehingga kamu juga jangan heran ketika kamu terus mendapatkan keberhasilan demi keberhasilan yang terjadi. Tapi di sisi yang lainnya, ada sebagian pihak yang memang juga saya rasa masih memandang sebelah mata kamu. Karena apa? Posisi dia dulunya memang di atas kamu, tapi sekarang semuanya berbeda. Kamu sudah mulai merangkak ke atas, sedangkan dia menuju ke bawah. Sehingga inilah yang mengakibatkan adanya rasa iri dari apa yang mereka lakukan kepada diri kamu. Sehingga apa yang harus kamu lakukan? Yang harus kamu lakukan adalah tetap fokus dengan apa yang kamu kerjakan. Gak usah terlalu emosi dan juga tidak perlu terprovokasi dengan omongan-omongan negatif orang-orang yang seperti itu. Karena apa? Sampai kapanpun mereka ini juga akan terus membicarakan kejelekan-kejelekan yang ada dalam diri kamu. Dalam usaha, dalam pekerjaan, apapun yang kamu kerjakan selalu dipandang sebelah mata. Selalu dicari celah kesalahan-kesalahan yang muncul. Sehingga apapun yang muncul, apapun yang terjadi, mereka saat ini memang juga sedang merasakan kondisi di mana sedang mengalami beberapa hal buruk, dan di sini mereka malah menyalahkan kamu yang menyebabkan keburukan pada mereka. Padahal kamu nggak pernah nyenggol sama sekali di kehidupan mereka, nggak pernah menyentuh kehidupan mereka sama sekali. Tapi yang jelas di sini kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dengan situasi diri kamu secara personal yang bisa dikatakan terus bisa pulih dan juga terus bisa membaik. Tapi yang memang yang harus menjadi kewaspadaan dari diri kamu adalah siapapun itu yang sudah mulai merasa iri dengan kamu, saat ini juga sudah mulai membicarakan kejelekan kamu dan cenderung menyebarkan gosip-gosip yang tidak benar di lingkungan sekitar kamu. Jadi ya kamu juga harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa fitnah dari orang-orang seperti ini. Karena apa? Tujuan mereka memfitnah kamu tidak lain tidak bukan adalah untuk menjegal kamu, untuk menjatuhkan kamu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kamu tuh bisa tebal telinga untuk tidak terlalu emosi dan juga tidak terlalu menanggapi beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Karena ketika ini terlalu kamu tanggapi, pasti ini nanti juga akan jadi masalah gitu loh di dalam posisi diri kamu secara menyeluruh. Nah, oleh karena itu, di sini kamu juga harus bisa untuk lebih waspada, harus bisa untuk lebih berhati-hati. Jangan sampai ada beberapa masalah-masalah yang nantinya malah terjadi karena keteledoran yang ada di dalam diri kamu. Karena emang tujuan dia jelas adalah untuk menjatuhkan kamu. Kenapa? Dia pun juga punya karakter iblis, karakter setan yang ada melekat di dalam dirinya. Sehingga apa? Dia akan senang ketika melihat kehancuran yang ada dalam diri kamu. Sehingga apa? Sampai dengan detik ini dia pun juga akan berupaya, dia akan berusaha untuk apa? Untuk menjegal dan juga untuk menjatuhkan kamu. Jadi ya di sini kamu juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih waspada. Dan bagaimana untuk menyikapi fitnah yang ada? Sudahlah, nggak usah terlalu dipedulikan secara berlebihan. Terganggu ya pasti. Di sini kamu juga pasti akan terganggu terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang ada. Tetapi di sini kamu juga jangan sampai terlalu terpengaruh secara keseluruhan. Karena apa? Ketika kamu terlalu terpengaruh secara keseluruhan, ini pasti akan menjadi gangguan yang akan terjadi di dalam posisi diri kamu. Jadi, sebisa mungkin memang di sini kamu juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih berhati-hati terkait dengan beberapa keadaan-keadaan yang muncul. Karena kalau kamu bisa untuk lebih aware, bisa untuk lebih berhati-hati, tentunya juga akan memberikan satu fase yang nantinya juga akan menjadi hal yang baik yang akan terjadi pada diri kamu secara menyeluruh. Dan ingat, kamu juga jangan menendam kepada siapapun. Biarkan semesta yang membalas semua kesakit hati yang kamu rasakan saat ini. Ya memang hari ini kamu juga sampai dengan nanti di beberapa hari ke depan, pasti kamu juga akan ngerasa jengkel, pasti kamu
kamu juga akan merasa emosi dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi. Sehingga dalam hal apapun itu, kamu juga harus bisa untuk lebih memperhatikan keadaan-keadaan yang terjadi pada diri kamu secara keseluruhan. Dan ingat, di sini kamu juga jangan sampai terlalu ini emosional juga. Kenapa? Ketika kamu emosi dan malah menyinggung dia, nanti malah akan jadi permasalahan yang semakin membesar. Dan kemudian tunjukkan dengan prestasi, tunjukkan dengan pencapaian yang positif. Karena apa? Di sini kamu nggak boleh stres, kamu tidak boleh tertekan. Karena kalau kamu stres, kalau kamu tertekan, justru mereka yang menang. Nah, oleh karena itu, tunjukkan dengan prestasi yang terjadi, tunjukkan dengan apapun yang menjadi pencapaian kamu saat ini. Karena apa? Dengan kamu bisa untuk menunjukkan pencapaian yang ada di dalam diri kamu, tentunya juga nanti akan memberikan situasi yang baik terhadap diri kamu dan akan membuat mereka itu semakin kepanasan. Semakin kamu berhasil, semakin kamu sukses, mereka akan semakin kepanasan. Jadi ya, tunjukkan dengan prestasi yang seperti itu. Toh juga dalam kondisi usaha kamu, dalam kondisi pekerjaan kamu, kamu juga terus mendapatkan kebahagiaan, terus mendapatkan situasi-situasi yang terus positif gitu loh. Jadi ya, saya rasa di sini kamu juga harus bisa untuk lebih terfokus dengan hal-hal yang seperti itu. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga nggak usah terlalu ada kekhawatiran yang berlebihan terkait dengan beberapa keadaan yang kamu rasakan saat ini. Memang ya oke lah, ada masalah, tapi bersyukur kamu masih mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan sebaik mungkin. Jadi dengan adanya permasalahan yang bisa kamu selesaikan dengan sebaik mungkin, tentu ini juga nanti akan memberikan satu fase yang bagus yang akan terjadi di dalam kondisi diri kamu. Dan ingat, dalam situasi apapun kamu harus bahagia, karena dengan kamu bahagia mereka akan kepanasan, mereka akan sakit hati. Sehingga apa? Cukup balas mereka dengan kemampuan yang kau miliki untuk menciptakan kebahagiaan di dalam diri kamu. Dan hati-hati juga, memang fitnah ini bukan hanya ditujukan kepada diri kamu, tetapi juga akan ditujukan kepada keluarga kamu. Jadi di sini kamu pun juga harus memberikan pemahaman kepada keluarga kamu, termasuk kepada orang tua kamu. Sudahlah, cuekin aja orang-orang yang seperti ini. Karena ya memang ketika orang seperti ini terlalu diberikan ruang, saya khawatir ini nanti juga malah akan menjadi beberapa perkara-perkara yang tidak bagus untuk diri kamu secara personal. Padahal kamu saatnya juga sudah mulai merasakan adanya kebaikan-kebaikan yang luar biasa di dalam diri kamu secara menyeluruh. Jadi ya diupayakan peduli dengan diri sendiri, nggak usah mempedulikan hal-hal yang tidak terlalu penting di lingkungan sekitar kamu. Fitnah memang akan terus bertebaran, tapi yang terpenting di sini kamu juga harus bersyukur. Karena apa? Walaupun ada beberapa fitnah yang muncul, ada beberapa fitnah yang terjadi, ini juga nanti akan memberikan satu keadaan yang akan terpengaruh pada diri kamu ketika kau berikan ruang. Jadi ya abaikan saja. Dan kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Jaya Didingrat, Rahayu Sakmudumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.